Hai sahabat Onde Elisa S. Bayangkan Anda tinggal di kawasan industri, Anda bekerja, hidup dan bernapas di sana, tapi tiba-tiba alarm berbunyi, bukan alarm kebakaran, melainkan alarm radiasi. Ya, ini bukan setting film sci-fi, tapi kenyataan yang pahit yang terjadi di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Beberapa waktu lalu, Cikande mendadak ditetapkan sebagai zona khusus radiasi Cesium-137 oleh pemerintah. Apa itu CS137? Seberapa berbahayanya dan bagaimana radioaktif ini bisa sampai mencemari Indonesia? Tonton sampai habis untuk mengetahui kronologi lengkapnya. Kisah ini berawal dari luar negeri, tepatnya saat Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat menolak beberapa kiriman komoditas ekspor Indonesia, yaitu udang beku, karena terdeteksi memiliki kandungan radioaktif di luar ambang batas aman. Penolakan ini memicu investigasi besar-besaran oleh tim gabungan Indonesia, melibatkan Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau KLHK dan instansi terkait. Hasilnya, sumber kontaminasi terlokalisasi di kawasan industri modern Cikande. Material radioaktif yang ditemukan adalah Cesium-137 atau CS137. CS137 ditemukan di area peleburan logam bekas atau scrap metal. Diduga zat ini berasal dari fragmen sumber radioaktif yang termuat dalam besi bekas, baik yang berasal dari limbah domestik maupun impor. Saat dilebur, kontaminasinya menyebar, bahkan menempel ke produk seperti udang yang kebetulan dikirim menggunakan kontainer bekas yang terkontaminasi. Lalu apa itu CS137 atau Cesium-137? Adalah isotop radioaktif buatan yang tidak terbentuk secara alami. Ia memancarkan radiasi pegion yang sangat berbahaya bagi kesehatan jangka panjang. Waktu paruhnya sekitar 30 tahun, artinya butuh waktu yang sangat lama agar zat ini hilang dari lingkungan. Bahayanya bukan main-main. Paparan dalam dosis tinggi atau jangka panjang dapat menyebabkan mual, muntah, dan diare. Penurunan sistem kekebalan tubuh paling mengkhawatirkan peningkatan risiko kanker di masa depan. Pemerintah telah memastikan setidaknya 9 orang terindikasi terpapar. Mereka langsung ditangani dan diberi obat khusus, Prussian Blue, untuk membantu mengeluarkan radionuklida dari tubuh. Dengan temuan ini, Cikande resmi ditetapkan sebagai status kejadian khusus cemaran radiasi CS137, area dengan tingkat paparan tinggi, seperti lahan penumpukan besi bekas, langsung dilokalisir dan dipasangi garis pengaman. Langkah cepat pemerintah saat ini meliputi dekontaminasi. Tim gabungan sedang berupaya membersihkan material terkontaminasi dari titik-titik yang tersebar, yang kabarnya mencapai lebih dari 30 titik. Pengawasan ketat, pintu keluar masuk kawasan industri dijaga ketat oleh Gegana Porli dan dilengkapi radiation portal monitoring untuk memastikan tidak ada kendaraan atau material yang membawa radiasi keluar. Evaluasi total. Pemerintah mengakui adanya kecolongan dalam pengawasan impor scrap besi dan baja dihentikan sementara hingga perusahaan melengkapi sistem pengawasan radiasi. Relokasi warga. Rencana melokalisasi dan memindahkan sementara warga yang rumahnya berada terlalu dekat dengan area yang terpapar radiasi. Kasus Cikande ini adalah pelajaran berharga bagi Indonesia. Ini menunjukkan kerentanan sistem pengawasan kita terhadap limbah dan material berbahaya, apalagi yang sifatnya radioaktif. Saat ini, situasinya diklaim terlokalisasi dan terkendali. Pesan untuk kita semua,
Jauhi area yang sudah dipasang garis batas, jangan menyentuh material atau besi bekas yang tidak jelas asalnya, dan selalu ikuti instruksi resmi dari Bapeten dan KLHK. Menurut Anda, bagaimana penanganan CS137 di Cikande ini? Apakah sistem pengawasan nuklir di Indonesia perlu direvolusi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa.